Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik teman-teman yang berbahagia, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar tentang bagaimana menjadi wanita salihah. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang apa parameter seorang wanita itu siap menikah. Wah, Masya Allah, ini ilmu yang sangat-sangat penting ini ya. Kenapa? Karena banyak di antara wanita yang belum tahu untuk apa dia menikah dan bagaimana cara mengarungi kehidupan berumah tangga, tapi kemudian langsung menikah. Dan akhirnya apa? Endingnya apa teman-teman? Endingnya bahtera itu tidak bisa berjalan dengan baik. Bahtera itu keram di tengah jalan dan akhirnya di tengah perjalanan mereka harus berpisah. Dan itu yang banyak sekali pada hari ini teman-teman. Saya menemukan kondisi di mana subhanallah banyak sekali para wanita yang belum siap ya, sudah menikah tapi ternyata setelah berjalan pernikahan tersebut belum siap menerima segala konsekuensi yang ada. Jadi walillahilham ya, di antara rizki dari Allah, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kami, kepada saya, kepada Ustadz Hanan, suami ya. Alhamdulillah Allah mudahkan atas pertolongan Allah untuk berbagi dengan teman-teman, dengan ibu-ibu yang ada di wilayah Yogyakarta, juga di luar kota. Kami biasa mengisi di kota Surabaya, Magelang gitu ya. Dan kami bersyukur kepada Allah ketika kemarin COVID kami dipertemukan oleh Allah dengan teman-teman yang berada di luar negeri ya, di Denver, di Yokohama, Jepang. Itu bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami belum pernah berjumpa dengan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ikatan, Masya Allah. Ikatan persaudaraan, rasa kita sama-sama ya, hambanya Allah gitu ya, Masya Allah. Dan ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ya teman-teman, ketika saya menerima konsultasi dari berbagai macam jamaah gitu ya, di antara yang mereka sampaikan kepada saya itu diantaranya itu banyak kasus di mana terutama mama-mama muda gitu ya, yang mereka kebingungan ketika sudah menikah. Mereka justru kebingungan, kenapa harus begini, kenapa suamiku kok tidak seperti harapan sebelum menikah gitu, Masya Allah. Nah, agar tidak terjadi apa yang tidak sesuai dengan harapan kita teman-teman, maka saatnya kita hari ini belajar apa yang seharusnya dipersiapkan untuk memasuki jenjang pernikahan. Ya, yang pertama tadi sebenarnya sudah ada yang menjawab ya, ketika Kak Intan bertanya apa sih persiapan teman-teman sebelum menikah. Masya Allah, yang pertama dan ini adalah sesuatu yang sangat penting adalah ilmu. Kenapa ilmu dikedepankan? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini di antara tujuannya adalah untuk beribadah? Kalau kita sadar bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan salah satu ibadah yang sangat banyak pahalanya adalah menikah, maka sebelum masuk ke ibadah tersebut kita harus punya ilmunya. Ini yang paling penting. Kita harus punya
ilmunya. Karena ilmu itu yang akan mengarahkan seseorang untuk mudah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah ataupun kepada sesama hamba Allah. Ya. Jadi ilmu itu ibaratnya ya teman-teman, kalau kita mau melakukan sebuah perjalanan nikah itu kan ibadah ya. Maka sebelum melakukan perjalanan berumah tangga, ilmu itu seperti bukunya gitu, buku panduannya biar tidak tersesat di jalan. Ya, jadi sangat penting sekali untuk kita mengetahui tentang sebuah ilmu yang dibutuhkan nanti ketika sudah mengarungi bahtera rumah tangga itu. Masya Allah. Ya, nanti insya Allah kita juga akan membahas tentang apa saja persiapannya. Tetapi yang perlu diingat adalah ilmu. Apalagi kita nih ya sebagai seorang muslimah, maka kita harus tahu bagaimana tentang ilmu yang kelak kita akan jadikan sebagai pedoman ya di dalam kehidupan berumah tangga ya. Terutama adalah ilmu tentang kewajiban kita sebagai seorang istri. Ya, kewajiban kita sebagai seorang istri itu apa? Sehingga nanti tidak banyak menuntut gitu, tidak banyak menuntut kepada pasangan kita. Karena banyak sekarang itu seorang istri yang dia belum melaksanakan kewajibannya tapi sudah banyak menuntut ya kepada pasangannya. Yaitu ilmu yang paling penting itu ya. Jadi bagaimana seseorang itu memahami kewajiban, tidak melulu dia meminta hak gitu ya. Karena apa? Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri, insya Allah biiznillahi ta'ala atas izin Allah, Allah gerakkan hati suami kita nanti untuk melaksanakan juga kewajibannya gitu loh. Masya Allah. Jadi dimulai dari dalam diri kita. Jangan terlalu banyak menuntut hak dari pasangan kita. Dan jangan terlalu banyak berharap dari manusia teman-teman. Dalam hidup ini berharaplah kepada Allah. Kita akan kecewa. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, maka yang ada adalah kekecewaan dan kekecewaan. Jadi mulainya dari siapa? Dari dalam diri kita. Ya, dari dalam diri kita. Bagaimana sih caranya menjadi istri yang salihah? Masya Allah, teman-teman. Ada buku bagus sekali. Saya kemarin baru mengisi offline kajian Mahmud di Yogyakarta. Dengan buku panduannya adalah 11 sifat wanita salihah. Ya, dikarang atau ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala. Masya Allah bukunya bagus banget. Insya Allah sudah diterjemahkan juga dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Dan bukunya itu tipis gitu ya, kecil. Kemarin saya tanya ke teman-teman, berapa sih kalau bahasa Indonesia ini harganya kalau sudah diterjemahkan? Katanya sekitar 12 sampai 13 ribu lah. Insya Allah murah ya, Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan semangkuk bakso ya kan. Teman-teman kalau ngemil seblak aja ya. Apa zaman sekarang anak-anak sukanya apa sih? Seblak, bakso, apa lagi? Nah itu kan harganya lebih mahal dari itu ya. Atau apalagi minuman-minuman yang mungkin harganya lebih mahal dari itu ya. Nah ini investasi buku gitu ya, Masya Allah. Ya bagus sekali. Bahasanya sederhana dan Masya Allah ngena gitu loh untuk kita sebagai istri ya. Bagaimana cara menjadi istri yang salihah. Nanti silahkan dibaca ya, itu tidak akan saya bahas satu persatu karena memang masih banyak ya yang harus saya bahas di hari ini. Baik, nanti itu menjadi buku rujukan ya teman-teman untuk belajar lebih dalam bagaimana menjadi istri yang salihah. Kemudian yang kedua teman-teman, apa persiapan kita ya selain ilmu? Apa sih di antara persiapan kita selain ilmu? Yang kedua adalah teman-teman, ini juga penting ya. Ketika seseorang itu ingin menikah, maka yang paling penting lagi adalah kematangan emosional. Wah ini penting banget. Atau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Nah itu kan tadi sudah ya, ada ya. Kenapa? Karena kalau kita saja belum selesai dengan diri kita, maka nanti akan lebih runyam lagi, nyam-nyam lagi. Ketika kita berjumpa dengan seorang teman hidup, di mana teman hidup kita itu juga bawa karakter latar belakang dari keluarganya. Kan yang namanya pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan kan teman-teman. Pernikahan itu kan sejatinya menyatukan dua keluarga loh. Dua keluarga besar. Ya Masya Allah. Dan menyatukan dua keluarga besar tuh membutuhkan kematangan emosional dari dalam diri kita.
Ya, mampu mengelola emosi, Masya Allah, kita belajar lagi, mampu mengendalikan amarah, wah itu penting banget. Bahkan di dalam Islam kan diajarkan juga, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh artinya adalah menahan amarah, ya, menahan amarah. Jangan sedikit-sedikit ya masalah sepele jadi dibesar-besarkan gitu ya. Jadi kita harus belajar bagaimana mematangkan emosi kita. Tidak lagi kalau orang sudah menikah itu tidak lagi emosinya seperti anak-anak, tidak. Tapi dia tahu bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang istri. Dan bagaimana di antara kematangan emosional juga yang perlu dipersiapkan ya teman-teman. Bagaimana mengatasi konflik gitu tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Dan ini sesuatu yang menurut saya ya ini sangat-sangat penting. Karena nanti kalau sudah punya anak, kan kita nggak tahu nih, kalau sudah menikah, terus bisa jadi kan Allah takdirkan sebulan setelah menikah hamil gitu kan. Ya belum lama pacaran sama suaminya, baru lagi kenalan gitu kan. Baru lagi kenalan, ya lagi menjajaki nih. Kan dalam Islam kan nggak ada pacaran, jadi kita kan pacarannya setelah menikah ya. Nah kita baru kenalan, gimana sih ya sifat suami saya, gimana karakter suami saya. Baru begitu ya, kita langsung dikasih tanggung jawab lagi sama Allah. Apa tanggung jawabnya? Kita hamil. Nah, itu kan harus membutuhkan kematangan emosi juga tuh. Ya orang hamil itu kan juga berbeda kondisinya dengan orang yang tidak hamil. Nah, itu juga harus siap. Jadi, kesiapan emosi ini benar-benar prioritas gitu. Setelah ilmu. Karena nanti kalau misalnya, Masya Allah ya teman-teman, setelah hamil kemudian Allah berikan anak, wah itu tambah lagi tuh. Tambah tanggung jawab lagi. Tambah kita harus melihat bagaimana kita menyelesaikan ya apa yang ada di depan kita gitu. Jadi Masya Allah ini sangat-sangat penting. Makanya orang-orang yang Masya Allah ya, termasuk diantaranya ya kematangan emosi ini teman-teman tolong diperhatikan. Termasuk diantaranya adalah belajar bagaimana cara memaafkan. Masya Allah, Masya Allah. Nih teman-teman, kalau kita nih mau menikah, yang dibayangkanku jangan yang apa ya istilahnya, jangan yang terlalu serem, jangan juga yang terlalu happy gitu ya. Ya sederhana aja. Kalau misalnya besok ya suami saya ternyata melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita siap untuk memaafkan. Saya banyak melihat kasus ya teman-teman. Dan juga kan kalau ada orang yang konsultasi masalah keluarga kepada kami tidak menerima kecuali harus menghadirkan dua-duanya dari dua belah pihak gitu loh, dari suami dan dari istrinya harus datang. Dan kami pernah Allah hadirkan ya sepasang suami istri yang hampir saja berpisah. Kemudian mereka berdua akhirnya menjelaskan kenapa kok sampai di titik mereka harus berpisah gitu ya. Yang suaminya bercerita, yang istrinya bercerita ya. Dari situ kami bisa menilai ternyata ada di antara keduanya yang belum selesai dengan dirinya gitu ya. Jadi belum bisa mengontrol emosinya, masih meledak-ledak, masih seperti orang yang belum menikah, masih pengen main sendiri gitu ya. Banyak sekali Masya Allah. Dan teman-teman tahu endingnya seperti apa? Akhirnya endingnya itu alhamdulillah Allah berikan pertolongan ya. Alhamdulillah bersyukur sekali kami sama Allah. Endingnya di antara mereka itu ada yang memaafkan dan memberikan kesempatan satu kali lagi untuk bisa mengarungi kehidupan rumah tangga dan meminta kepada salah satu pasangannya untuk bertobat kepada Allah. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah walillahilham. Sampai sekarang kami melihat karena mereka posisinya di Yogyakarta, jadi kami juga pernah berjumpa gitu ya. Setelah kejadian itu, alhamdulillah sampai sekarang Allah Azza wa Jalla pertahankan rumah tangga mereka. Masya Allah, Masya Allah. Jadi benar-benar memaafkan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Karena kalau kita tidak memaafkan ya, yang ada tuh endingnya nanti cerai. Yang ada tuh endingnya nanti berpisah gitu ya. Dan banyak sekarang kasus di mana para istri akhirnya teman-teman menggugat cerai suaminya. Ya, menggugat cerai suaminya. Karena faktor belum memaafkan gitu ya. Subhanallah. Dan saya juga, kami saya sama suami belum lama ini juga pernah
ngisi kajian di luar kota gitu ya. Terus ada panitia kajian bilang, Ustadzah berkenan boten ada pasangan gitu suami istri yang mau ke sini menyelesaikan masalah rumah tangganya gitu. Nah, ini saya nggak nakut-nakutin ya teman-teman, tapi ini memang real kejadiannya. Jadi di antara mereka itu sudah sudah sebentar lagi mereka endingnya mau cerai gitu ya. Masya Allah. Dan Masya Allah waktu itu saya melihat dengan mata kepala sendiri ya, saya dan suami itu melihat mereka dua-duanya nangis tuh, suami istri tuh nangis. Laki-laki ada yang nangis loh, nangis, istrinya nangis gitu ya. Dan usianya masih muda gitu. Kemudian saya tanya kepada mbaknya, Kak, silahkan tulis apa sekarang yang kakak rasakan. Sekarang silahkan tulis kelebihan suami apa. Suaminya juga apa kelebihan istrinya apa, tulis manfaat dan mudorotnya apa, kalau berpisah apa manfaatnya, mudorotnya apa, kalau bersatu lagi manfaatnya apa, mudorotnya apa. Teman-teman tahu waktu itu saya melihat si wanita ini sesungguhnya nangis gitu ya, Masya Allah. Dan kami akhirnya bilang begini, masalah akan kami kembalikan ke kalian berdua, kalian yang menjalani rumah tangga, silahkan, yang jelas kami sudah membantu bagaimana yang terbaik gitu ya. Dan saya pesan kepada mbaknya ini, Kak, mohon ya Kak ya, nanti kalau kakak memaafkan suami kakak, tolong dengan sangat, tolong maafkan beliau, bukan karena beliaunya. Bukan, itu berat seorang istri memaafkan seseorang yang telah berbuat dolim kepadanya, itu berat banget. Tapi memaafkan beliau karena Allah. Saya bilang karena Allah. Berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah agar Allah berikan pahala yang besar. Semoga dengan kakak memaafkan ya pasangan kakak hari ini, semoga Allah tempatkan kakak di derajat surga yang paling tinggi. Sampai saya doakan begitu. Ya. Beliau tambah nangis gitu ya Allah. Kejadian itu tuh masih terngiang-ngiang gitu ya, maksudnya di telinga kami. Jadi penting banget ya teman-teman, penting banget yang namanya kita harus siap dengan kematangan emosi kita gitu. Termasuk diantaranya bab yang perlu teman-teman pelajari adalah memaafkan. Apa sih keutamaan memaafkan? Pelajari lagi. Ya, ilmu lagi itu. Ya Masya Allah. Baik, yang ketiga adalah kesiapan mental. Sama ya, hampir mirip emosi dan mental. Jadi kita harus tahu nih tanggung jawab pernikahan tuh seperti apa, dan kita siap nggak menjalaninya, siap nggak dengan konsekuensi yang ada. Itu harus dari awal tuh harus belajar ya, Masya Allah. Dan tolong bagi teman-teman yang mau menikah, mulai ini ya, jadi di antara persiapannya tuh sudah mulai ditulis apa visi dan misi tentang keluarga yang akan dibangun oleh teman-teman nanti. Ya, ini penting banget. Kami pun ya sudah membuat itu. Dan visi misi itu akhirnya kalau misalnya kita sudah melenceng jauh gitu ya, berjalan, terus jadi pengingat, reminder untuk kami gitu. Oh, ini kan visi misi kita kan menikah begini ya, say, gitu ya. Ya, Cin gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, kami Masya Allah, Allahumma barik, alhamdulillah kami diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ya karunia anak. Ya, di antara putri saya saat ini usianya sudah 19 tahun. Yang mohon doanya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada putri saya juga jodoh yang salih gitu ya, Masya Allah. Dan terkadang ya Masya Allah, walaupun pernikahan kami, saya dan suami nikah 2004 ya, berarti sudah sekitar 21 tahun lah ya. Nah, itu tuh juga kadang masih ya masih diskusi apa gitu sama suami. Dan kan ada tuh visi misi kita tulis. Di antaranya kan kita pengen melahirkan anak-anak yang dekat dengan Allah. Jadi kalau misalnya ada melenceng sedikit, kita kembali lagi ke tujuan kita yang telah kita buat ya waktu itu ya, untuk apa sih visi misi dari pernikahan dan apa yang kita harus lakukan gitu ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang keempat teman-teman, ini penting juga nih bagi teman-teman juga. Di antara barometer wanita itu yang siap menikah, di antaranya teman-teman adalah kesiapan menerima orang baru. Nah, ini penting juga nih. Maksudnya menerima orang baru itu apa? Di antaranya ibu mertua. Nah, ibu mertua suami kita. Karena banyak sekali perpisahan atau perceraian itu diawali dengan konflik dengan ibu mertua gitu ya. Jadi bangun komunikasi yang baik dengan calon ibu mertua kalau bisa ya sebelum pernikahan itu terjadi gitu loh. Jadi kalau dulu kan ceritanya teman-teman,
saya menikah dengan suami itu yang menjodohkan kami itu ya ibu mertua. Jadi saya punya adik ipar. Adik ipar saya dulu satu pesantren dengan saya. Ya, jadi satu pesantren. Nah, waktu ibu mertua ke pondok, itu tuh jumpa dengan saya gitu loh. Dan dari perjumpaan pertama itu kok pertemuan pertama begitu menggoda gitu. Selanjutnya siap-siap mau jadi menantu gitu ya, Masya Allah. Dan itu tuh Masya Allah sudah terjalin komunikasi walillahilham. Jadi kalau beliau menengok putrinya ke pondok, saya dipanggil ketemuan gitu ya, ngobrol. Kan akhirnya jadi saya juga paham ibu ini sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan saya waktu itu nggak tahu kalau beliau itu mau jadi mertua saya gitu ya. Yang jelas saya paham, oh ibu itu tuh punya sifat seperti ini, begini-begini. Sudah paham, saya sudah paham. Oh berarti ini nanti ini, oh ini ibu ini nih, Masya Allah gitu ya, sifatnya bagus, begini, udah akhlaknya bagus gitu. Nah ketika ada keputusan di mana waktu itu ibu mertua saya telepon ibu saya meminta saya untuk dijadikan menantunya, saya udah kenal gitu, udah kenal. Oh ibu fulanah toh, oh iya saya udah paham, sudah sering ketemu gitu ya. Alhamdulillah, apa yang terjadi teman-teman? Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik. Setelah pernikahan ya sudah, saya memposisikan ibu mertua saya itu seperti ibu saya gitu loh. Jadi apapun yang saya berikan kepada ibu saya berikan juga kepada ibu mertua. Itu karena memang sudah saya siapkan jauh hari sebelum saya menikah dengan suami gitu, Masya Allah. Jadi kenalan dulu deh dengan ibu mertua, boleh kok. Yang nggak boleh itu kenalan dengan calon suaminya, lebih dalam itu nggak boleh. Kalau sama ibu mertua boleh. Nah, manfaatnya banyak gitu, manfaatnya banyak teman-teman. Apalagi kalau misalnya begini, kita tuh tahu ya, ilmu lagi, balik lagi ilmu. Bahwa ibu mertua ini adalah seseorang yang telah membesarkan suami kita. Ya bukankah suami kita akhirnya bersama kita setelah suami kita itu sukses menjadi orang gitu kan. Siapa yang membesarkan kalau bukan dari keluarganya? Dan manfaatnya juga ketika nanti dalam berumah tangga misalnya ya. Dalam berumah tangga, ibu mertua kita tuh membutuhkan suami kita gitu loh. Maka kita tidak ada rasa cemburu. Kita tahu bahwa itu adalah hak ibu mertua kita yang harus kita benar-benar ikhlas melepasnya gitu loh. Saya kemarin mengisi mamud-mamud tuh. Juga di antara pertanyaan salah satu jamaah ya, salah satu peserta kajian tuh, terus gimana kalau ada konflik dengan ibu mertua gitu ya. Mana yang didahulukan, apakah saya harus mengatakan kepada suami saya, ya Cin, boleh kamu pilih saya atau pilih ibumu? Wah itu berat banget, bener deh berat banget. Seorang suami itu kalau harus memilih ya antara istri dan ibu mertuanya, ya berat. Maka saya katakan kepada penanya bahwa gini aja, sekarang kita itu benar-benar sebagai seorang menantu ya, jangan sampai menjadikan ibu mertua itu sebagai sosok saingan, tidak. Tapi jadikan beliau ini sebagai ibu bagi diri kita dan suami kita. Jadi sama-sama kita harus memuliakan ibu mertua, kita harus menghargai ibu mertua, apalagi yang namanya orang tua itu ya teman-teman, semakin usianya bertambah, itu semakin sensitif sekali. Ya, alhamdulillah kuncinya gini. Kuncinya adalah jadikan bakti kita kepada ibu mertua itu bagian dari ibadah. Itu kuncinya. Dan ketika kita tahu di mana posisi kita ya, dan kita tahu bahwa seorang laki-laki itu masih ada tanggung jawab kepada ibunya, bakti kepada ibunya sampai kapanpun ya, sampai ibunya meninggal, maka dari situ kita akan lebih bisa menghargai ibu mertua kita. Gitu ya teman-teman. Jadi penting persiapan, di antara persiapannya adalah seorang wanita, barometernya kalau dia sudah bisa menghargai ya kehadiran seorang yang baru di dalam kehidupannya, termasuk diantaranya tadi bukan hanya suami, tapi juga ibu mertua, maka artinya dia insya Allah sudah siap. Ya. Baik, kemudian di antara kesiapannya ya teman-teman, barometer seorang wanita itu sudah siap menikah, kalau dia sudah siap berkomitmen ya pada pertumbuhan sebuah hubungan. Wah itu Masya Allah. Jadi komitmennya harus jelas dulu. Dari awal tuh dia harus tahu bahwa oh perjalanan pernikahan ini memerlukan usaha yang terus akan dilanjutkan sampai ke surganya. Itu komitmen yang sangat bagus dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau kita dari awal ya teman-teman, dari awal tuh ya Allah saya pengen deh punya suami tuh satu aja. Dan ini sampai nanti dah saya pengen suami saya itu membawa
saya dan anak-anak sampai ke surganya. Sudah, pokoknya komitmen saya, suaminya sekali nikahnya cuma 1 kali gitu. Nah, itu Masya Allah, bagus banget ya, Masya Allah. Jadi dia akan tahu, oh kalau ada sesuatu ya di dalam kehidupan rumah tangganya nanti, maka dia kembali lagi ke komitmen sebelum menikah. Oh, komitmen saya itu kan saya harus pengen punya suami yang suami itu bisa membawa saya sampai ke surga. Dan Masya Allah ya, di antara akhlak ya seorang wanita muslimah ya, di antaranya adalah dia bisa menjaga diri ya. Gini loh, jadi yang namanya Masya Allah ya, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, seorang wanita itu bisa masuk dari pintu surga manapun yang dia kehendaki kalau dia bisa menjaga diri. Berarti kan berkomitmen kan, berkomitmen untuk bisa menjaga dirinya. Ya, tidak selingkuh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak kemudian nanti kelain hati gitu loh. Rasulullah pernah bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita itu dia sholat 5 waktu yang wajib saja, wa shamat syahroha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha au zaujaha, dan dia juga mentaati suaminya, maka waqila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepada wanita salihah ini, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Nah, syarah atau penjelasan dari hadis ini, yang mana wahafidat farja, maksudnya adalah dia bisa menjaga kemaluannya, termasuk diantaranya adalah wanita-wanita salihah yang bisa menjaga dirinya manakala suaminya nggak ada di rumah, gitu loh. Jadi harus punya komitmen, oh iya, suamiku lagi pergi keluar nih, lagi pergi keluar kota. Kan banyak tuh sekarang istrinya di mana, suaminya di mana. Maka dia harus berkomitmen, saya harus setia nih dengan suami. Saya nggak boleh gitu ya, waliyadzubillah, selingkuh di belakang suami saya, nggak boleh. Teman-teman tahu, belum lama ini juga saya diberikan kesempatan untuk memberikan kajian offline di luar kota Yogyakarta. Itu suatu hari saya diberitahu oleh panitia, Ustazah, tolong ya nanti di-spill tentang bahayanya wanita yang selingkuh, katanya gitu ya. Terus saya tanya, memangnya ada apa gitu ya? Terus kata beliau, ini sekarang tuh banyak di sini yang suaminya kerja di luar kota, kemudian wanita-wanita di sini, para istri di sini akhirnya selingkuh gitu. Mereka lupa dengan komitmen sebuah pernikahan ya. Mereka lupa bahwa ketika mereka selingkuh, ketika mereka tidak menjaga diri, Allah tuh melihat gitu ya. Ya Allah, teman-teman, berarti zaman sudah rusak gitu ya. Kalau dulu kan, Masya Allah ya, wanita itu benar-benar istri itu taat sekali sama suaminya. Nggak berani kemana-mana gitu. Kalau suaminya lagi keluar kota, dia benar-benar menjaga diri di rumah. Zaman sekarang sudah beda. Masya Allah, zaman sekarang sudah beda, tantangannya sudah beda banget gitu ya. Dimana seorang wanita itu memang dari awal sebelum menikah dia harus punya komitmen yang jelas. Ya, harus punya prinsip yang jelas gitu ya. Karena kalau tidak begitu nanti bisa diombang-ambing oleh sebuah permasalahan yang ada ketika sudah memasuki bahtera rumah tangga. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian di antara kesiapannya, kalau yang tadi ya kesiapan menerima anggota baru itu berarti kan kesiapan dia harus tahu ya anggota barunya itu siapa gitu ya. Kemudian di antara kesiapan teman-teman ini juga penting ya, siap untuk beradaptasi. Nah ini penting nih. Jadi beradaptasi ya dengan segala kondisi. Siap menerima kekurangan suami ya akhwat. Suami kita itu bukan malaikat. Suami kita itu hambanya Allah yang kadang melakukan sedikit kesalahan. Tapi nanti ingat bahwa diingat ya, semua catat baik-baik bahwa seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang salih, manakala nanti melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan cepat kembali kepada Allah. Akan cepat kembali kepada Allah. Dan kita pun harus bisa beradaptasi. Ya tadi memaafkan, juga beradaptasi ini loh. Saya tuh pernah ya dapat curhatan juga dari seorang istri, di mana wanita ini sebelum menikah, teman-teman, tuh orangnya tuh Masya Allah ya, disiplin, rapi, perfect lah ya. Nah, setelah menikah, Allah kasih pasangan yang qadarullah, ya si suaminya tuh kalau habis mandi,
handuknya tuh nggak taruh yang benar di tempat yang semestinya gitu ya. Itu hanya ditaruh di mana gitu ya. Dan itu awalnya penyebabnya itu. Dan dia kesel gitu. Ya Allah, kok kayak gini banget ya. Sampai akhirnya tuh curhat lah kepada saya. Saya bilang gini, nih kalau kita nih sebagai seorang istri, mindset kita kalau lihat handuk suami ada di mana gitu ya, maka kita bilang, ya Allah, alhamdulillah ini amal solihku, ya Allah, alhamdulillah pundi-pundi pahala ada di depanku. Kemudian kita angkat tuh handuk suami kita, kemudian kita jemur di tempat yang semestinya, pahala kita naik. Terus yang cerah tuh senyum-senyum gitu ya, Masya Allah. Jadi balik lagi teman-teman, kadang kita itu memang begini ya, dalam sebuah pernikahan tuh, saya tuh banyak melihat pasangan-pasangan ya, itu kayaknya Allah tuh kasih klik-klikan, Allah tuh kasih untuk saling melengkapi. Jadi biasanya nih yang rame Allah nikahkan dengan yang pendiam. Yang mohon maaf ya, yang pendiam itu Allah nikahkan jodohnya dapat yang rame. Yang biasanya misalnya ngegas, Allah kasih jodohnya yang biasanya ngerem gitu loh. Itu sudah klik-klikannya begitulah. Jadi jangan bayangkan suami kita tuh karakternya sama kayak kita. Ya, enggak, pasti ada perbedaannya. Maka di antara kesiapan yang harus kita lakukan ya teman-teman, siap untuk beradaptasi. Ya, beradaptasi. Dan ini juga perlu kita latih diri kita dari sebelum menikah untuk bisa juga beradaptasi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi beradaptasi dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita dulu gitu ya. Karena nanti kalau sudah beres ya adaptasinya, maka insya Allah pernikahannya akan berjalan dengan baik-baik saja, Masya Allah. Baik, kemudian di antara kesiapan yang harus penting juga ya barometer seorang wanita siap menikah kalau dia sudah mampu untuk berkomunikasi dengan yang baik ya. Jadi komunikasi yang terbuka dan efektif pastinya. Dan ini tuh penting banget ya. Karena teman-teman nih ya, yang namanya laki-laki itu fitrahnya itu nggak banyak bicara. Jadi kalau ada laki-laki banyak bicara, cerewet gitu ya, itu tuh sudah di luar jalur fitrahnya. Yang banyak bicara itu fitrahnya kita sebagai seorang wanita. Jadi kita tuh harus bisa juga tahu diri gitu loh. Oh, suami kita tuh lagi nggak mau diganggu gitu. Berarti saya harus diam sejenak gitu ya. Oh, kalau laki-laki tuh misalnya nih ya teman-teman, pengalaman hidup kami ya dalam mengarungi rumah tangga, seorang laki-laki tuh nggak bisa yang namanya ngerti kode-kodean gitu ya. Ya kalau mau bicara aja. Ya, saya pernah cerita nggak ke teman-teman. Jadi waktu kami safar, kami tuh pernah teman-teman saya tuh lapar banget itu waktu itu safar dari Jawa Timur. Malam datang sampai Jogja, sebelum sampai Jogja di Klaten kayaknya ya. Saya tuh lapar. Saya bilang ke suami saya, say lapar ya. Oh, sama lapar kata suami saya. Sampailah ke rumah ya teman-teman. Sampai di rumah, akhirnya apa? Akhirnya saya masak. Tapi hati tuh, oh, ya Allah capek banget, Masya Allah. Tapi harus kuat, harus masak gitu ya. Nah besoknya saya komunikasikan dengan suami saya. Sayangku sebenarnya ya kemarin tuh, saya tuh pengennya tuh mampir ke rumah makan mana gitu ya. Jadi sampai rumah tuh tinggal kita mandi, bersih-bersih gitu ya. Apa kata suami saya? Teman-teman semuanya, jawabannya kenapa istriku nggak bilang? Sudah sejak saat itu saya paham, yang namanya laki-laki itu nggak ada yang namanya kode-kodean. Ya sudah, kalau kita mau bicara aja. Ya jadi kalau lagi safar, saya belok kiri, belok beliau, Masya Allah. Dan ini penting banget ya, kesiapan seni menjalin komunikasi dengan pasangan. Kita harus paham dulu karakter laki-laki itu seperti apa. Ya kalau berkomunikasi itu beda dengan perempuan. Misalnya lagi nih, kalau perempuan kan banyak bapernya tuh. Banyak bapernya, nggak mau lah nanti kalau bicara begini, khawatir suami saya begini. Banyak ketakutan. Padahal yang namanya laki-laki itu is okay gitu. Kalau kita mau bicara aja, nggak dimasukkan ke dalam hati. Kayak beda kalau kita misalnya punya teman ya teman-teman terus kita mau bicara apa, khawatir nanti temanku tersinggung gitu ya. Itu beda karena teman kita perempuan. Tapi kalau laki-laki enggak. Laki-laki ya kalau mau bicara aja. Hanya kalau kita mau bicara itu harus lihat-lihat kondisi. Karena
yang namanya laki-laki tuh paling nggak suka kalau dari luar baru datang dari luar capek, dalam kondisi capek, terus kita berondong dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu paling nggak suka. Mereka itu paling seneng kalau diajak komunikasi ya, diajak ngobrol itu mau tidur, sudah bersih gitu ya, sudah mau siap tidur. Nah, baru kita berkomunikasi. Dan ingat, namanya komunikasi sama laki-laki itu, mereka itu pengennya cepet-cepet, maksudnya. Jadi poinnya tuh seperti apa? Jadi maksudnya seperti apa gitu. Kalau kita kan perempuan panjang kali lebar gitu ya. Dan biasanya memang kalau pertanyaan dari wanita ya, dari jamaah wanita itu rata-rata ya teman-teman. Saya lihat itu kalau bertanya tuh curhat dulu. Nah. Tapi kalau laki-laki enggak. Laki-laki ya tanya ya apa hukumnya ini ya. Itu kan berarti kita harus paham bahwa laki-laki itu seni komunikasinya kita harus bisa menyeimbangkan. Kalau memang ada sesuatu yang segera untuk ditanyakan, ya jangan muter-muter. Nanti keburu suami kita sudah ada tugas lain gitu. Ya sudah, kita langsung sampaikan saja gitu ya teman-teman. Baik. Kemudian di antara kesiapannya dan lihat bagaimana seorang wanita ini dia siap untuk menikah, maka di antaranya juga dia harus belajar tentang qanaah. Penting nih qanaah. Banyak ya teman-teman kasus terjadi perceraian itu diantaranya karena seorang istri yang belum siap untuk atau belum mensyukuri apa yang dibawa oleh suaminya ke rumahnya gitu loh. Jadi zaman dimana sekarang kan untuk belanja aja ya misalnya ya, itu kan hanya nunul-nunul dari dalam rumah kan, datang gitu kan. Nah, kita sebagai seorang wanita tuh belajar ya untuk belajar bagaimana untuk menerima gitu, mencukupkan apa yang dibawa oleh suami kita ke rumah ya. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, cukupkanlah rezeki yang telah Engkau berikan lewat suami hamba ya Allah. Dan kita juga harus belajar lagi tentang bagaimana mengelola finansial. Nah, ujung-ujungnya kan nanti ke situ ya. Ingat bahwa setiap apa yang kita keluarkan dari harta itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukankah ketika kita berdiri nanti di hadapan Allah, tidaklah Allah gerakkan kaki kita kecuali Allah tanya tentang 4 perkara. Apa kata Rasulullah? Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an 4. Tidaklah berdiri diri seorang hamba untuk bisa bergerak ke depan kecuali tanya 4 perkara. Apa kata Rasulullah? An umrihi fima afna. Ya, tentang usianya digunakan untuk apa? Apakah digunakan di masa mudanya untuk banyak menuntut ilmu atau digunakan untuk nongki-nongki, untuk nonton sesuatu yang tidak bermanfaat gitu ya. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmunya, apakah digunakan atau tidak. Kalau memang ya Allah saya masa mudaku banyak ngaji, banyak kajian, digunakan apa enggak gitu. Yang ketiga, yang Allah akan tanya kepada kita itu adalah tentang harta. Harta ini ditanya dari 2 jalur. Dari mana dan untuk apa? Kalau dari mana kan berarti tanggung jawab suami kita. Dari mana beliau bawa uang itu? Dan untuk apa berarti tanggung jawab kita sebagai seorang istri. Ya, untuk apa kita gunakan harta tersebut? Apakah kita keluarkan untuk sesuatu yang dibutuhkan atau kita keluarkan untuk sesuatu yang kita inginkan? Itu juga harus benar-benar kita renungkan bersama-sama gitu loh. Jadi mulai sekarang kesiapan teman-teman tuh diantaranya adalah mengelola keuangan. Itu penting banget. Karena harta seorang muslim tuh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, apa yang kita keluarkan rupiah demi rupiah itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah yang akan Allah tanya kepada kita besok adalah tentang masa muda wa an syababihi. Jadi masa muda kalian digunakan untuk apa? Ya, dan ini yang akan Allah tanya. Ini penting banget ya teman-teman, kesiapan-kesiapan itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang sudah menyiapkan apa-apa yang tadi saya sebutkan sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.